kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyatin bi Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwal khassa ila hadratin Bagi Ali Zaidi Bagi Abdul Hamid Bagi Nur Ihsan Bagi Abdul Karim Bagi Marzuki Ta'alan Bagi Rasulullah Bagi Zuhari Soleh Bagi Muhammad Ma'asum Jawari Bagi Ahmad Idris Marzuki Bagi Imam Yahya Mahraz Bagi Abdul Aziz Mansur Bagi Maimun Zubin Bagi Ahmad Habibullah Zaidi Bagi Muhammad Mahmud Basir Bagi Jami' Masyur Mu'allil Buyuh Mu'allim al-Kutubi Allati ta'allamnaha wa 'allamnaha Khususan lahadrati Syekh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Syekh wa Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Wajib Asyafi wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asyihani wa Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malwali ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin radhiyallahu anhum wa Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i Sayyidi Syabi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi Sayyidi Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini ila hadrati Sayyidi Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Wazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Asy'arani Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullah wa ajrahumullah. Al-Fatihah. Amin. Mohon bantuan Fatihah yang pertama untuk mendoakan guru kami yang mulia Syekh Murabbi Ruhi Haji Abdul Khaliq Ridwan ya, yang meninggal hari ini tadi ya, termasuk salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Masjid Dzurriyah, cucu dari pendiri, adik beliau Kiai Haji Said Ridwan, itu seangkatan dengan saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan loberan kebaikan, loberan ilmu, loberan kesalehan beliau. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan sir dari sir yang Allah berikan kepada beliau. Amin amin Allahumma amin. Dan sekaligus mendoakan jamaah kita semuanya yang saat ini sedang sakit ya. Banyak yang sakit, tadi izin kepada saya ada Pak Fahmi sekeluarga, Pak Yus dan yang lainnya, Bunda Yeni, semuanya. Juga mungkin yang hadir di sini ada yang kurang begitu sehat. Mari kita minta kepada Allah dengan berkah Fatihah. Wa iyyaka nasta'in, nanti diulangi 11 kali ya. Khusyuk, huzur, mohon agar Allah benar-benar sembuhkan penyakit jamaah kita. Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna,
Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang tidak ada rasa sakit sesudahnya. Amin 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 Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah li shifai ma'ruf jama'atina. Shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alama. Waliruhi syekhi murabiruhi Haji Abdul Khaliq Ridwan. Adallah alina barakatihi wa karamatihi wa syafa'atihi bi ulumihi bid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah sekalian, baik yang hadir di majelis mulia ini maupun yang mengikuti pengajian ini lewat udara atau live, mengikuti lewat Facebook. Malam hari ini kajian fikih kita liburkan dulu, kita langsung mengkaji bersama kitab Al-Mawahid fil Ahadisil Qudsiyah karya beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya. Malam hari ini kita memasuki hadis qudsi atau mau'izah berupa hadis qudsi yang ketiga, ya. Yang ketiga, benar? Yang ketiga. Silakan yang bawa kitab disimak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Al-mau'izatu tsalitsah. Yaqulullahu ta'ala, saya bacakan dulu redaksi hadis qudsinya. Ya bani Adam, iqna tastaghni atau tastaghni watrukil hasada tastarih wajtani bil harama tukhlisu dinak wa man tarakal ghibah zaharat lahu mahabbati wa man i'tazalan nasa salima minhum wa man qalla kalamuhu kamula aqluh
wa man radhiya bil qalil faqad wathaqa billahi ta'ala. Ya ibna Adam, anta bima ta'lamu la ta'malu, fa kaifa tatlubu ilma ma la ta'lam. Ya ibna Adam, ta'malu fid dunya ka'annaka la tamutu ghadan, fatajma'ul mala ka'annaka mukhalladan abadan. Ya dunya ahrimil harisu alaik, wabtagiz zahida fik, wa kuni khulwatan atau halwatan fi ainin nazirin. Mau'idhah yang ketiga, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini mau'idhah dari Allah langsung untuk Rasul dan untuk kita semua. Allah berfirman, ya ibna Adam, hei anak cucunya Adam, kita semua ini yang diseru oleh Allah. Iqna tastaghni, iqna, bersifatlah qanaah, maka sungguh Allah akan mencukupimu. Jadi kalau kita ingin punya hati selalu merasa cukup, maka Allah perintahkan agar kita punya sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Nrimo ing pandum. Dalam urusan dunia, seberapapun yang datangnya dari Allah ini diterima dengan hati yang ikhlas, diterima dengan kedua tangan yang terbuka, dengan legowo. Tidak pernah merasa bahwa kok Allah kasih aku sedikit sementara tetanggaku banyak, nggak pernah. Nggak ada rasa itu. Dalam urusan dunia, qanaah. Orang yang punya sifat qanaah tastaghni, Allah akan tetapkan dalam hatinya sifat merasa cukup. Dan kaya yang sejati yaitu tadi, kayanya hati, bukan kayanya harta. Banyak orang yang hartanya luar biasa banyaknya, tapi hatinya miskin. Hatinya masih merasa kurang ketika melihat ada temannya beli sesuatu yang baru dari perhiasan dunia ini, dia juga ingin beli. Ketika ada yang bisa beli sesuatu, dia merasa kok ternyata saya masih miskin dibanding dia. Ini orang yang meskipun dikelilingi harta banyak, tapi hakikatnya dia miskin. Karena sungguh kaya yang sejati, hakikatnya kaya itu adalah ketika hati merasa cukup. Apa yang Allah berikan dari urusan dunia, ya. Jadi qanaah ini dalam masalah urusan dunia. Kalau urusan ilmu, urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat, jangan qanaah. Harus bisa menempatkan sifat qanaah itu pada tempatnya. Kemarin telah disinggung oleh Sayyidina Ali bahwa di antara 5 perkara yang menjadi salah satu penyebab seseorang itu terhalang kesalehannya adalah al-qanaah bil jahli. Ketika dalam ilmu dia bersifat qanaah, sudahlah cukup, nggak perlu tambah ilmu, ngapain ilmu banyak-banyak. Jangan berharap orang yang punya mindset berpikir seperti ini, prinsip hidup seperti itu, dia akan menjadi orang yang saleh. Jangan berharap. Laula khamsa khisal, kata Sayyidina Ali, kok seandainya bukan karena 5 perkara, la saran nasu kulluhum sholihin, maka sungguh semua manusia akan soleh. Dan kalau manusia itu tergolong hamba Allah yang soleh, sungguh akan berbahagia sekali orang itu. Bagaimana tidak berbahagia? Tiap hari didoakan oleh ratusan juta umat Islam sedunia, bahkan lebih
mungkin miliaran sekarang populasi umat Islam di dunia. Itu tiap hari mendoakan untuk mereka yang soleh. Doanya dalam sholat minimal sehari semalam 5 kali didoakan agar Allah selamatkan dunia akhirat. Assalamu alayna wa ala ibadillah bis-sholihin. Orang soleh. Orang yang soleh itu bukan orang yang hanya ahli ibadah kepada Allah saja, bukan. Tapi orang yang bisa menunaikan hak-haknya Allah dan juga bisa menunaikan hak-haknya seluruh makhluk ciptaannya Allah. Hubungannya dengan Allah sangat baik. Hubungannya dengan bukan hanya sesama umat Islam, bukan hanya sesama manusia, seluruh ciptaannya Allah, baik mereka yang dari golongan manusia maupun lainnya, ini dia tidak pernah berbuat zalim. Itu soleh. Itu soleh. Jadi qanaah itu harus ditempatkan di tempat yang benar. Dalam masalah dunia, harta, jabatan, qanaah diperintahkan. Diperintahkan. Allah akan cukupi, Allah akan kayakan hati kita. Allah akan kayakan hati kita. Tapi kalau sifat qanaah ini tidak ada, meskipun miliarder, meskipun konglomerat, tetap hatinya miskin. Hatinya masih kalah dengan mereka yang hidup secara zahir di bawah kemiskinan, tapi hatinya, kayanya mengalahkan mereka yang konglomerat, yang miliar. Nah, kalau ingin Allah kayakan hati kita, maka ikna, kata Allah, ya, bersifatlah qanaah. Qanaah dalam urusan dunia, qanaah dalam urusan jabatan dunia, qanaah dalam urusan perhiasan dunia. Kalau dalam urusan ilmu nggak boleh qanaah, harus selalu merasa kurang. Dulu saat kami belajar di Matola itu punya guru, sebenarnya guru bahasa Inggris, sangat dekat dengan saya, tapi beliau adiknya guru kami yang antar kami ke Lirboyo, Oke, Mas Tuki Ridwan. Itu menuliskan di buku saya, sampai sekarang masih itu. Tulisan itu untuk motivasi agar jangan mau kalah dengan yang lain. Beliau tuliskan di situ, kullu ma yastati'uhu ghairuka wajaba an tastati'ahu anta. Kullu ma yastati'uhu ghairuka. Setiap perkara yang orang lain mampu melakukan, wajaba an tastati'ahu anta. Kamu harus mampu. Sama-sama makan nasi, sama-sama dikasih uang jajan sama orang tuamu, kamu harus mampu. Kalau mereka bisa, kamu harus bisa. Ini saat sanawi kelas 2 itu ditulis dan membekas sekali dalam hati. Sehingga dalam masalah ilmu juga begitu. Sama-sama diberi kesehatan, sama-sama diberi umur, ya. Kenapa kita kalah dengan mereka? Dalam masalah ilmu jangan mau kalah. Dalam masalah ibadah jangan mau kalah, ya. Jadi qanaah ini harus ditempatkan di tempat yang tepat. Di mana qanaah itu ditempatkan? Qanaah ditempatkan dalam urusan dunia, dalam urusan perhiasan dunia, dalam urusan jabatan dunia. Tapi kalau dalam urusan ilmu, terlebih ilmu yang memang diwajibkan untuk kita pelajari, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, jangan qanaah yang diterapkan untuk prinsip hidup kita dalam ilmu, urusan ibadah, urusan akhirat. Prinsipnya apa? Ya harus ditambah, harus merasa selalu kurang untuk urusan akhirat. Watrukil hasada tastarih, kata Allah lagi, nasihat untuk kita, tinggalkan sifat iri dengki. Kalau kamu ingin bisa istirahat dengan tenang, pikiranmu nggak capek, hatimu nggak capek,
hilangkan itu hasud. Orang itu terkadang capek dan capeknya nggak jelas karena hasud pada yang lain. Ya, tetangganya beli motor baru, dia iri dengki, akhirnya pikirannya yang tadinya nggak mikir apa-apa, jadi memikirkan itu dari mana hartanya. Pasti hutang. Dicari-cari padahal ya tidak merugikan dia sama sekali. Ya, tinggal mandang saja, alhamdulillah tetanggaku mobilnya baru, cukup. Kalau sampai ada rasa hasud, apalagi hasud dengan pengertian menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada tetangganya itu dihilangkan oleh Allah, ini akan capek waktu kita, capek pikiran kita, capek hati kita, hanya sebab iri dengkinya kita kepada orang yang menerima nikmat. Tapi ya bawaannya nikmat memang seperti itu. Kata Nabi, setiap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, likulli dzi na'imin mahsud, pasti dihasuti orang lain. Makanya harus siap. Siap dapat nikmat, harus siap dihasuti orang lain. Entah tetangganya, entah teman kerjanya, entah saudaranya, harus siap. Ya, makanya kalau tidak siap dihasuti ya biasa saja, nikmat biasa saja. Dan kalau ingin istirahat kata Allah, tinggalkan sifat hasud. Hasud ini bahaya. Sebab awalnya memang hasud, tapi dari sebab hasud kita akan melakukan dosa selain hasud yang itu juga lebih besar dosanya dibanding dengan hasud. Belajarlah dari kisahnya Nabi, anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Qabil sampai tega membunuh saudara kandungnya Habil. Ini diawali dari hasud. Makanya ulama mengatakan bahwa dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak cucunya Adam di bumi ini hasud. Hasud. Hasudnya Qabil pada Habil, ketika Qabil tahu Habil dapat nikmat dari Allah, berupa apa? Pertama, korbannya Habil diterima, dia tidak. Iri dia, hasud. Padahal penyebab diterimanya korbannya Habil karena Habil mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya. Habil mengorbankan seekor domba yang gagah, yang gemuk, sementara saat Allah perintahkan korban kepada Qabil yang sebenarnya perintahnya itu bareng, karena berebut iklima. Ketika anak-anaknya Adam itu sudah dewasa, Allah perintahkan agar dinikahkan satu sama lain. Ibu Hawa itu hamil 20 kali, setiap melahirkan bayinya kembar, laki perempuan, laki perempuan. Jadi putra beliau 40. Putra beliau 40, dan waktu itu belum ada manusia di dunia ini selain anaknya Nabi Adam. Makanya Allah perintahkan agar berkembang biak keturunannya Adam, diperintahkan untuk menikah. Adam, nikahkan anak-anakmu dengan yang lain. Aturannya tak boleh nikah dengan saudara kembarnya. Qabil paling tampan, karena sebagian riwayat mengatakan Qabil ini menjadi janin saat Nabi Adam berhubungan dengan Ibu Hawa di surga. Makanya dia merasa bangga, saya ini anak surga, lahirnya di bumi. Lahir bareng dengan iklimah tercantik. Saat ada perintah Allah seperti itu, Qabil protes. Akhirnya dikasih jalan tengah, berkorbanlah kalian berdua. Mana di antara korban kalian yang aku terima, itulah yang berhak mendapatkan iklimah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu
tentang ceritanya dua anak laki-lakinya Adam. Ceritakan dengan benar. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya berkorban, yang satu aku terima dan yang lainnya tidak aku terima. Qala, yang tidak diterima korbannya yakni Qabil marah la'aqtulannak, dan dia mengancam yang korbannya diterima yakni Habil dengan mengatakan la'aqtulannak, Habil, sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Diancam, awalnya diancam. Diawali dari hasud, iri sebab Habil korbannya dia tidak diterima, mengancam. Dari hasud kemudian mengancam. Yang diancam karena orangnya sabar, perilakunya bagus, akhlaknya mulia. Yang menjawab dengan polosnya, wahai kakanda, wahai abangda, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saya nggak tahu kenapa kok korbanku diterima oleh Allah. Yang saya tahu, Allah itu hanya menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Hasud Qabil, kemudian mengancam, nunggu kesempatan yang tepat. Dan kesempatan itu datang saat Nabi Adam meninggalkan India untuk haji di Makkah. Makanya Nabi katakan tidak ada Rasul kecuali berhaji. Mulai Nabi Adam haji, cuma syariatnya berbeda. Berbulan-bulan ditinggal Nabi Adam berhaji. Di saat itulah dendamnya, ancamannya dibuktikan. Dibunuh dengan cara yang sangat keji, dipukul kepalanya saudara kandungnya sendiri sampai pecah dan meninggal. Mulai saat itu banyak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan. Karena dalam kitab Durratun Nasihin itu ketika menafsiri ayat Dhuharul fasadu fil barri wal bahri, tampak kerusakan di lautan dan di daratan, ini adalah bima kasabat aydin nas, sebab tangannya manusia sendiri, perilakunya manusia sendiri. Ini ada mufasir yang menafsiri adanya kerusakan di daratan dan di lautan dimulai saat terjadinya pembunuhan Qabil kepada Habil. Sebelumnya nggak ada. Sampai diceritakan air laut dulu ya tawar. Semua tanah yang ada di muka bumi ini subur, nggak ada yang tandus. Buah-buahan, pohon-pohon semua berbuah dan tidak ada yang beracun. Semua makhluknya Allah punya makanan sendiri tanpa memakan yang lain. Gak ada. Istilah apa? Karnivora, herbivora, dan omnivora itu gak ada itu. Karena singa punya makanan sendiri. Setelah kejadian itu, nah ini hukum yang tadinya alam begitu bagusnya rusak. Air laut menjadi asin. Tidak semua buah-buahan ini bermanfaat, ada yang beracun. Sebagian wilayah dibuat kering dan tandus oleh Allah. Hewan makan hewan yang lain. Ada istilah karnivora, pemakan daging. Ada istilah herbivora, pemamah biak yang pas ya. Ada omnivora seperti kita, masya Allah, daging ya gelem, janganan sayur, rumput mungkin juga mau. Itu makanya nggak boleh hasud. Orang itu hasud hanya capek saja. Ketika kita merasa hasud pada orang, istighfar yang banyak, mohon dihilangkan hasud itu. Sebab dari hasud itu akan timbul berbagai macam penyakit ya. Berbagai macam penyakit. Hasud. Istirahat kamu kalau kamu bisa meninggalkan hasud.
Wastanibil haram, usahakan tinggalkan perkara yang haram. Tukhlisu dinak, maka akan selamat agamamu. Tinggalkan sesuatu yang haram, berusaha semaksimal mungkin. Andaikan terlanjur atau pernah, segera ditobati dengan benar dan berkeinginan tidak akan mengulanginya lagi, maka agamamu akan selamat, kata Allah. Man tarakal ghibah, barang siapa yang meninggalkan ghibah, zaharat lahu mahabbati, sungguh dia akan mendapatkan cintaku. Ghibah sesuatu yang berat ditinggalkan, ya. Ghibah itu apa? Menggunjing. Ghibah itu menceritakan kekurangan yang ada pada saudaranya, meskipun memang saudaranya itu punya kekurangan, itu ghibah. Kalau menceritakan sesuatu yang tidak ada pada saudaranya, itu bukan hanya ghibah tapi buhtan. Dosanya lebih besar daripada ghibah. Alah, tetanggaku itu tiap malam mabuk semisal, karena kebenciannya, padahal nggak pernah mabuk. Berarti menceritakan keburukan saudaranya, padahal saudaranya nggak punya keburukan itu. Tetanggaku tiap malam ahli judi, ahli mabuk, padahal tidak. Ini bukan ghibah lagi, tapi buhtan. Kalau ghibah, si fulan itu tukang mabuk, memang mabuk dia. Dan kita nggak perlu menceritakan mabuknya orang lain. Kita nggak perlu. Kita nggak perlu meskipun dia punya perilaku buruk, itu urusannya sendiri. Nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain untuk mempengaruhi agar orang lain ikut benci kepada orang yang juga kita benci. Itu bedanya ghibah dan buhtan. Buhtan itu maknanya gawe-gawe goroh. Apa itu gawe-gawe goroh? Mengada-ada seakan-akan temannya itu ahli berbuat buruk, padahal tidak. Dosanya ghibah, kata Nabi, lebih kejam, lebih dahsyat dibanding dengan zina 3 kali, apalagi buhtan lebih dari itu. Waman itazalan nas, makanya usahakan jaga lisan, jangan digunakan untuk ghibah. Kalau kita ingin dhaharat lahu mahabbati, benar-benar mendapatkan cintanya Allah. Man itazalan nas salima minhum, orang yang mengasingkan dirinya dari manusia, ya dia akan selamat dari manusia itu. Mungkin kita punya banyak teman, tapi ada satu teman yang masyhur, sangat berbahaya untuk pertemanan kita. Lesannya sangat tidak bisa ia jaga. I'tazil, hindari berteman dengan orang-orang seperti itu. Salima minhum, pasti kamu akan selamat darinya. Kalau kita punya teman di depan kita memuji kita dan menjelek-jelekan teman yang lain, maka jika bisa, jangan sering berkumpul dengan teman yang seperti itu, karena pasti pada kesempatan yang lain dia pun akan menjelek-jelekan kita dengan memuji orang lain yang dijelekan di depan kita. Itu pasti. Dan banyak orang yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita tidak. Allah jaga lisan kita. Allah jaga lisan kita dari menzalimi orang lain. Allah nasihati kita, kalau kita ingin selamat dari manusia yang lisannya tidak baik, yang perilakunya tidak baik, i'tazil, hindari mereka. Jangan terlalu sering berkumpul dengannya, bahaya. Saat ini sedang baik, pasti suatu saat dia akan melakukan kezaliman padamu. I'tazil. I'tazil itu uzlalah. Tinggalkan dia, tinggalkan. Man qalla kalamu kamul aqluh. Barang siapa yang sedikit bicaranya, maka sempurna akalnya. Orang yang banyak bicara, ini akalnya nggak sempurna, ya. Banyak bicara, dan yang dibicarakan itu sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaat untuk dirinya saja, tidak, apalagi untuk orang. Bahkan banyak membawa bahaya.
Kalau kita ingin tahu seseorang itu akalnya sempurna atau tidak, perhatikan bicaranya seperti apa. Kalau banyak bicara nggak ada manfaat, akalnya nggak sempurna. Kalau banyak bicara yang bermanfaat ya nggak masalah, nasihat, ilmu, ya. Kadang ada orang, kalau kampung kami beri julukan orang yang seperti itu kecis. Tahu kecis? Kecis itu pokoknya terkenal, pandai bicara luar biasa, ya bicara yang nggak ada manfaatnya, bicara nggak ada manfaatnya. Man qalla kalamuh, yang sedikit bicaranya, kamula aqluh, maka akalnya sempurna. Bicaralah seperlunya saja, kecuali kalau memang seorang dai yang memang beliau harus menyampaikan dakwah kepada umat, itu bicara yang bermanfaat, diperintahkan kalau itu. Man radhiya bil qalil, barang siapa yang ridho dengan sesuatu yang sedikit dari dunia ini, faqad wasaqa billah, berarti dia yakin pada Allah. Dia ridho, berarti dia yakin Allah menciptakan aku, pasti Allah tanggung jawab masalah rizkiku, pasti Allah jamin rizkiku. Allah ciptakan anak-anakku yang demikian banyak, meskipun aku seorang pegawai kasar, buruh kasar, pasti Allah menjamin rizki anak-anakku. Orang yang ridho dengan sesuatu yang sedikit, maka kata Allah faqad wasaqa billah, dia berarti yakin pada Allah. Tidak, seberapapun diterima, tak ada protes sama Allah, tak ada protes. Kita ini sukanya kan kalau dikasih baik kita merasa dimuliakan Allah, kalau dikasih buruk kita merasa Allah hinakan kita. Itu asli gawan bayi ini menungso, asli pembawaan menu. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kan begitu. Itu gawan bayi ini manusia. Bawaannya manusia itu fa ammal insan, manusia itu idza mabtalahu, ketika Allah uji dia, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi, dia katakan Tuhanku sedang menghinakan aku, Tuhanku sedang tidak sayang padaku. Tapi sebaliknya, wa ammal insan, Ustaz, fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Coba gimana ayat lengkapnya, Ustaz? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika Allah uji, sama-sama bahasanya Allah, baik ketika Allah beri nikmat maupun Allah sempitkan rizki, itu bahasanya ibtalah. Itu ujian dari Allah. Bukan ujian itu saat Allah berikan kesehatan, berikan sakit, berikan sempit rezeki saja. Tidak. Ternyata Allah redaksinya sama, menjelaskan tentang karakter asli manusia itu. Ketika Allah uji dengan wa na'amahu, berikan nikmat, berikan rizki, maka dia berkata Rabbi akraman, oh Tuhanku sedang memuliakanku. Kasih Allah jabatan, kasih Allah lancar usahanya. Tapi ketika Allah ibtalahu faqadara alaihi rizqah, disempitkan rizkinya, dia katakan ternyata Allah nggak sayang sama aku, Allah nggak sayang sama aku. Masa tetanggaku yang nggak sholat rizkinya lancar, aku nggak ada rizki. Sholat nggak ada kaitannya dengan rizki, ya. Sholat perintah, rizki beda sendiri, nggak ada kaitannya, ya. Itulah manusia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menasihati kita dalam masalah dunia, dalam masalah harta, dalam masalah urusan dunia ini, meskipun sedikit, terima dengan ridho. Itu menunjukkan kamu yakin pada Allah, kamu yakin akan jaminannya Allah. Allah jamin rizki kita, Allah jamin rizki anak-anak kita, kamu yakin ketika kamu ridho. Ya ibna Adam, hei anak cucunya Adam,
Anta bima ta'lamu la ta'mal. Kamu ini tak pernah mengamalkan ilmu yang kamu miliki. Anta, kamu, bima ta'lam, dengan ilmu yang kamu ketahui, la ta'mal, kamu enggak mau mengamalkan. Fa kaifa tatlubu ilma ma la ta'lam. Bagaimana kamu mau mempelajari ilmunya sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari? Bagaimana mungkin kamu berharap akan mempunyai ilmu yang tak pernah kamu pelajari, sementara ilmu yang kamu miliki enggak kamu amalkan? Jadi kalau kita ingin dapat tambahan ilmu dari Allah, amalkan dengan maksimal, amalkan. Tapi bukan berarti ketika kita mau belajar sesuatu yang sebenarnya itu wajib atau sunnah, dan sebelum belajar kita sudah punya pikiran sepertinya kok sulit aku mengamalkan itu, enggak perlu saya pelajari, khawatir aku nanti nggak bisa ngamalkan ilmuku. Ini salah juga, ya. Pelajari semua sesuatu yang diperintahkan sambil terus bermohon kepada Allah. Allah bimbing kita, Allah berikan pertolongan zahir dan batin kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Demikian pula menyampaikan ilmu, jangan menunggu semua ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain kita sudah mengamalkannya. Ya, akhirnya kita tergolong orang yang menyembunyikan ilmu dengan alasan yang sebenarnya itu bisikan setan saja agar umat tidak tercerahkan. Ngapain kamu menyampaikan ilmu banyak-banyak? Banyak yang nggak paham kamu amalkan. Itu jangan. Jadi dalilnya itu harus beda, ya. Ada dalil kaburu maqtan indallahi an taqulu mala ta'lamun tafalun. Kabura maktan, Allah itu sangat besar murkanya. Indallah antakuli, jika kalian bicara tapi yang kamu bicarakan, yang kamu sampaikan malah ta'malun apa tafalun? Ta'malun. Allah sangat besar murkanya kepada orang yang pandai bicara nggak bisa mengamal. Dalil bukan hanya ini saja. Kalau dalil ini saja, orang nggak akan berani menyampaikan kebaikan sebelum dia benar-benar mampu mengamalkan kebaikan yang disampaikannya. Dalil ini untuk masalah yang wajib, untuk masalah sholat. Kalau kamu belum sholat 5 waktu, ya jangan memerintahkan orang lain sholat 5 waktu. Kalau sesuatu yang sunnah, meskipun kita belum mampu mengamalkan, sampaikan. Dalilnya jangan pakai ini, tapi dalilnya pakai man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili, atau dalam riwayat yang lain mislu ajri fa'ili, menunjukkan kebaikan. Menunjukkan saja, meskipun kita nggak bisa mengamalkan apa yang kita tunjukkan kepada orang lain, itu kita sudah dapat pahala ketika ada orang lain yang mengamalkan sebab petunjuk kita. Kita menjelaskan tentang masalah tahajud misal, keutamaannya. Orang termotivasi dengan tahajud lewat lisan kita. Kita jarang mengamalkan, bahkan mungkin nggak pernah. Orang yang mendengarkan penjelasan kita tentang keutamaan tahajud ini langsung mengamalkan. Itu kita sudah dapat pahala dengan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jadi dalil itu bukan hanya satu. Jangan dalil kabura maqtan indallahi ini seakan-akan dalil hanya itu saja sehingga nggak berani menyampaikan kebaikan dengan alasan apa? Aku belum bisa melakukannya kok. Nah, ini salah. Ya, sampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Jadi Allah ini sebenarnya menyindir, bagaimana mungkin kamu akan aku tambahi ilmunya sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari, kalau ilmu yang sudah ada pada dirimu gak kamu amalkan. Ilmu bahayanya sombong, ternyata kamu orang yang paling sombong. Ilmu bahayanya hasud, ternyata kamu yang paling jahat hatinya. Jadi kalau kita ingin dapat tambahan ilmu dari Allah,
ilmunya sesuatu yang tidak kita ketahui, usahakan amalkan ilmu kita. Ya ibna Adam ta'malu fid dunya ka'annaka la tamutu ghadan. Manusia, kamu ini bagaimana mengumpulkan harta kok sampai seperti itu, kata Allah. Seakan-akan kamu itu nggak akan mati selamanya. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya. La tamutu ghadan, kamu tidak akan mati. Wa tajma'ul mala, kamu kumpulkan harta ka'annaka mukhalladan abadan, seakan-akan kamu ini akan hidup langgeng dan abadi di dunia ini. Ta'mal fitunya. Allah nyindir kita, nasihati kita, jangan seperti itu. Sadarlah bahwa kamu tidak selamanya di dunia. Silakan cari dunia sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Boleh lebih, niat harus ditata. Saya kebutuhan pokokku segini, akan saya cari selebihnya dengan jumlah yang banyak. Niat tata. Lebihnya itu untuk Allah, untuk agamanya Allah, untuk menolong hamba-hambanya Allah yang kekurangan. Ya dunya ahrimil harisu alaik. Wahai dunia, ahrimil harisu alaik. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita agar kita jangan terlalu rakus pada dunia. Wabtagi zahida fika, carilah orang-orang zuhud yang ada di antaramu. Wakuni khulwatan fi ainin nadirin, jadilah kamu dipandang oleh siapapun ini seperti sesuatu yang manis. Orang semua senang padamu, meskipun tidak akan mungkin mampu kita menyenangkan semua orang, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang tidak punya masalah dengan manusia lain. Berusahalah bagaimana supaya manusia di sekitar kita ini senang, cinta kepada kita, gak ada rasa benci. Meskipun sekali lagi itu tidak akan mungkin bisa, tapi berusahalah semaksimal mungkin. Jangan kita yang banyak dosa, yang awam. Rasulullah yang begitu sempurna saja, ini banyak yang membencinya. Dan yang membencinya bukan orang-orang jauh. Makanya kewajiban kita ya berusaha maksimal. Sering ketika ada seorang ulama yang mungkin anaknya belum berjilbab, kemudian menyalahkan ulama itu, ini tanpa dia sadari dia menyalahkan Allah. Apa dia nggak baca sejarah? Nabi Nuh itu istrinya kafir, bukan hanya nggak berjilbab, anaknya kafir. Ayahnya Nabi Ibrahim, yang lewat Nabi Ibrahim lahir semua nabi dan rasul, ayahnya yang bernama Azar ini juga kafir. Jadi ketika ada seorang ulama mungkin secara zahir melanggar syariat, jangan kemudian diolok-olok, dihina, dicaci maki ulamanya. Beliau pasti sudah berusaha zahir batin. Masalah hasilnya itu urusan Allah, ya. Jangan suka, alah kiai apa anaknya tukang begini, nggak boleh itu. Itu tanpa sadar kita menyalahkan Allah. Kita menyalahkan Allah. Belajarlah kepada istrinya Nabi Nuh yang juga kafir, istrinya Nabi Lut yang juga kafir, pamandanya Rasulullah yang juga masih tetap dalam kekufurannya. Ya, kita hanya berusaha maksimal. Tentunya berharap usaha kita ini dikabulkan oleh Allah sesuai harapan kita. Andaikan tidak ya sudah, pasrahkan sama Allah. Pasrahkan sama Allah. Berarti sudah takdir untuk kita seperti itu. Ini mauidhah yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Al-mauidhatur rabi'ah, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.